Halo, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran keliling bangun datar di kelas 5C SDN Patrang 2. Anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama Hoiria Trimosviva, yang kedua Dayinta Briliana, yang ketiga Detania Faridawati, yang keempat Devanti Triswardani, dan yang kelima Joy Sinta Dewi. Interferensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang pertama yaitu konsep Zone of Proximal Development atau ZPD. Istilah Zone of Proximal Development ZPD atau Zona Perkembangan Proksimal ZPP oleh Vygotsky dan memberikan gagasan mengenai jarak antara tingkat perkembangan aktual untuk memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial ketika memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Yang kedua yaitu scaffolding. Scaffolding merupakan metode yang digunakan untuk memberikan bantuan belajar kepada peserta didik. Metode ini bertujuan untuk mendorong keaktifan mereka dalam proses belajarnya. Guru dapat memberikan bantuan bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Selama proses pembelajaran, bantuan akan berangsur-angsur dikurangi agar peserta didik mencapai kemandirian belajar dan memiliki sikap tanggung jawab. Menurut Purwasi dan Ramadhani 2021. Dalam proses pembelajaran, penerapan scaffolding sangat berkaitan dengan Zone of Proximal Development atau ZPD, di mana guru dapat menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik selama proses pembelajaran. Teknik scaffolding dapat diterapkan untuk membantu menstimulus keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai kemandirian belajar. Selain itu, scaffolding juga dapat diberikan pada saat peserta didik melakukan kegiatan diskusi. Guru dapat berkeliling pada setiap kelompok untuk mengkonfirmasi apa yang telah mereka kerjakan selama diskusi dan menanyakan kesulitan apa saja yang mereka dapatkan. Peserta didik akan mendapatkan bantuan atau bimbingan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dilaksanakan di SDN Patrang 2 kelas 5C pada mata pelajaran matematika topik keliling bangun datar. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Project Based Learning atau PJBL, di mana peserta didik diminta untuk membuat proyek berupa tangram dengan menyusun potongan origami berbentuk bangun datar menjadi bentuk yang mereka inginkan. Yang ketiga yaitu praktik pembelajaran scaffolding. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari. Kegiatan diawali dengan guru memberikan bantuan dengan menjelaskan kepada seluruh peserta didik mengenai materi yang sedang dipelajari. Yang keempat yaitu langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding. Pada kegiatan inti, tahap awal guru melakukan orientasi suatu permasalahan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Lalu, guru mengelompokkan peserta didik dengan membagi peserta didik sesuai dengan level kemampuan mereka, dengan menggabungkan peserta didik yang mulai paham dengan materi yang akan dipelajari dan peserta didik yang belum paham dalam satu kelompok. Lalu, guru memberikan LKPD yang berisi suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan kegiatan diskusi kelompok dan mendesain proyek. Selama proses diskusi, guru akan berkeliling mengunjungi setiap kelompok dan memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan proksimal masing-masing kelompok dengan gaya belajar mereka masing-masing selama proses diskusi berlangsung. Selanjutnya, guru akan memonitoring peserta didik dalam kemajuan proyek mereka dengan memberikan bimbingan sesuai tahap perkembangan proksimal peserta didik. Pemberian bantuan ini agar peserta didik dapat terarah dalam menyelesaikan permasalahan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
Selanjutnya, peserta didik yang mengalami kesulitan pada tahap ini akan diberikan bimbingan lebih dari peserta didik yang telah memahami konsep mengenai materi. Pada proses ini, sebagian besar peserta didik sudah mulai dapat mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan bersama kelompok. Selanjutnya, menguji proses pengerjaan karya dan hasil belajar peserta didik. Setelah berhasil menyelesaikan proyek secara berkelompok dengan bimbingan guru, lalu setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Saat kegiatan presentasi berlangsung, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik bagi kelompok lain atas hasil diskusi kelompok yang sedang presentasi. Lalu pada tahap akhir, yakni mengevaluasi hasil diskusi. Pada tahap ini, peserta didik telah mampu menjelaskan hasil dari materi yang telah dipelajari dan menyimpulkan poin-poin penting yang didapatkan dalam kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yaitu yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara peserta didik dan guru atau peserta didik dengan teman sebaya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik dengan tingkatan kognitif berbeda. Yang keempat, peserta didik dilatih untuk berani mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat temannya. Yang terakhir, peserta didik mampu mengembangkan kemampuan mereka sendiri, juga bisa berbagi pengetahuan dengan temannya. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD di SDN Patrang 2. Adapun pembelajaran terkait penerapan scaffolding pada ZPD di SDN Patrang 2. Yang pertama, guru memberikan instruksi penugasan yang jelas dan memberikan panduan yang tepat saat diperlukan. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator yang mengakomodasi dan membantu peserta didik mengatasi hambatan atau tantangan belajarnya. Yang ketiga, guru menyediakan materi yang relevan sehingga dapat dimengerti oleh peserta didik serta membangun pengetahuan baru bagi mereka. Yang keempat, guru memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memacu motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD di SDN Patrang 2. Yang pertama, kompetensi guru dalam menelaah tingkat hambatan dan pemberian bantuan yang tepat supaya peserta didik dapat mencapai pembelajaran mendalam dan bermakna. Yang kedua, guru secara aktif melibatkan diri dalam mendukung kemajuan belajar peserta didik dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, guru memilah sumber belajar yang dapat mendukung perkembangan belajar peserta didik secara optimal. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. See you in the next time.